Dari Gedung Kompas Gramedia Lantai 2 Jalan Suroto nomor 4 Kota Baru Yogyakarta 97,4 FM Sonora Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Selamat siang Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Feni menemani siang hari Anda kali ini di Talkshow Family Talk bersama dengan narasumber saya sudah hadir di studio. Saya mau sapa dulu ada Ibu Erlina Hidayati SIPMM selaku Kepala DP3 AP2 DIY. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Feni, selamat siang juga para pendengar Sonora dan Smart Listeners dimanapun berada. Baik, kabar sehat Ibu? Alhamdulillah ya, sehat. Ibu. Baik, terima kasih atas kedatangannya di studio. Dan juga ada Bapak Sofyan Setiodarmawan, STM Engineering, selaku Komisi D dari DPRD DIY ya Pak ya? Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Baik. Mbak Feni dan juga pendengar Sonora dan Smart Listener. Smart Listener. Baik, terima kasih atas kehadirannya di studio dan senang sekali kita nanti akan bahas seputar tema di kesempatan siang hari ini yaitu hypnoparenting. Seperti apa sahabat Sonora dan juga Smart Listener perbincangan kita, dan kami mengundang sahabat Sonora dan juga Smart Listener untuk bergabung ya di talkshow kami melalui nomor WhatsApp di 081754832000. Baik Ibu Erlina dan juga Pak Sofyan, kita boleh mulai perbincangan kita ya. Hypnoparenting ini sepertinya adalah satu kata yang cukup awam ya untuk para pendengar atau mungkin untuk ibu-ibu di luar sana. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih, hypnoparenting, ada kata hipnotis dan juga parenting. Nah, ini perpaduan yang sangat menarik. Ini seperti apa Bu? Silakan. Ya, hypnoparenting. Mungkin kita biasa karena di TV-TV juga banyak ya namanya hipnotis. Iya, betul. Bahkan kadang-kala ada kasus yang karena hipnotis dan sebagainya. Sebetulnya ini hipnosis ya kalau ini hypnoparenting ini. Jadi hipnosis itu memberikan sugesti positif. Nah, kalau parenting kan parenting artinya pengasuhan orang tua kepada anak gitu ya. Ini hipnoterapi, parenting ini terkait dengan bagaimana orang tua itu di dalam mengasuh dan mendidik anak itu melakukan metode untuk memberikan sugesti positif. Artinya mempengaruhi si anak supaya melakukan hal-hal yang positif. Nah, itu ada metodenya ternyata. Ya memang itu banyak juga dilakukan oleh para psikolog dan sebagainya ya. Dan sebetulnya itu bisa dipelajari. Artinya orang tua pun itu bisa belajar untuk melakukan gitu hypnoparenting terhadap anak-anaknya. Dan itu efektif begitu. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, kemudian dari kecil gitu, sehingga hal-hal seperti ini kemudian bisa menurunkan masalah-masalah yang dialami oleh anak-anak, bahkan mungkin juga bisa meniadakan kalau itu memang efektif dari kecilnya begitu ya. Dan kalaupun kemudian ada masalah-masalah yang dialami oleh anak itu dengan melakukan hypnoparenting itu menjadi lebih mudah untuk diatasi gitu. Tetapi memang ada syarat-syaratnya ya. Artinya makanya itu kenapa orang tua harus belajar, itu karena memang di dalam melakukan hypnoparenting itu ada kondisi-kondisi yang harus dikondisikan gitu, yang harus disediakan gitu di dalam menghadapi anak. Nah, nantinya anak-anak yang selalu mendengarkan atau mengalami sugesti positif ini dari orang tuanya. Kenapa ke orang tua? Karena memang kedekatan anak itu dengan orang tua ya. Nah, itu kemudian bisa melakukan hal-hal positif yang ada di dalam pikirannya karena selalu berulang-ulang gitu ya diberikan oleh orang tua, maka kemudian tertanam di pikirannya dan kemudian menggerakkan gitu ya. Menggerakkan simpul-simpul otak dan sebagainya, mempengaruhi perilaku. Dan melakukan hal-hal positif sesuai dengan sugesti positif yang sudah selalu dilakukan. Begitu Mbak Feni. Oke, jadi kuncinya adalah sugesti positif ya Ibu ya kepada anak. Dan ada tambahan mungkin dari Pak Sofyan mengenai hypnoparenting? Ya, saya kira sudah cukup lengkap tadi ya Bu Erlin tadi. Catatannya adalah memang mekanisme tadi. Jadi mekanisme yang harus diterapkan, ada mungkin SOP-nya gitu ya, kata mudahnya. Tapi sebelum ke sana yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tadi benar tadi orang tua, kita sebagai orang tua perlu banyak belajar tadi. Dan hipnosis ini adalah satu langkah, satu mekanisme yang sebenarnya kalau dirunut sebenarnya sudah dari zaman dulu pun sudah orang melakukan sebenarnya. Saya ingat mungkin mbah saya atau orang tua saya waktu ketika kita mau tidur itu beliau cerita itu kan, mendongeng gitu ya, dongeng sesuatu yang saya masih ingat ya, kancil nyolong timun gitu, atau yang dongeng-dongeng yang lainnya itu
sampai hari ini masih membekas itu ya. Meskipun tentu tidak akan selengkap waktu itu, tapi kita menangkap kesan-kesan positifnya terngiang sampai hari ini ya. Nah itu kenapa tadi dalam teori hipnosis tadi, atau kemudian ini dalam konteks parenting berarti hipnoparenting yang kita baca. Kita cuma baca literasi aja ya. Saya bukan expert itu. Tetapi ini mudah kok menurut saya ketika kita baca buku-buku itu, literasi itu, oh ternyata mudah. Sehingga yang saya maksud adalah kenapa sampai terngiang sampai hari ini apa yang dipesankan oleh Simbah saya dulu, terus orang tua kita dulu mungkin ya. Karena memang kata kuncinya ada kondisi nyaman yang tercipta saat itu. Jadi ketika menjelang tidur atau bahkan di saat sudah mulai tidur itu ya, itu tadi sugesti tadi masuk ya, informasi-informasi, kalimat-kalimat positif masuk, sehingga terngiang dan berkesan sampai hari ini. Nah ini yang saya kira perlu dikembangkan, dan alhamdulillah tadi sudah ada mungkin expertise yang melakukan itu, sehingga membuatkan satu formula-formula rumusan yang ini kemudian perlu kita dedikasikan ke masyarakat. Sehingga bagaimana pola asuh, kemudian pola mengatasi atau menghadapi anak-anak kita ya, putra-putri kita itu, kalau menggunakan mekanisme hipnosis tadi atau hipnoparenting ini, insya Allah kok saya meyakini hasilnya akan lebih baik gitu. Karena di situ pastinya tidak ada konflik, di situ pastinya tidak ada kekerasan, di situ pastinya adalah tadi sugesti positif gitu ya. Dan di situ pastinya orang tua kita dituntut untuk lebih sabar gitu ya. Dan kondisi yang terbangun adalah kondisi kenyamanan, adanya kesamaan frekuensi antara anak dan orang tua ya. Itu adalah mekanisme-mekanisme yang harus dibangun di dalam hipnosis tadi. Dan itu kan sangat konstruktif di dalam kehidupan kita berkeluarga gitu ya. Bagaimana membangun kesamaan frekuensi antara anak dan orang tua, ini kan luar biasa. Hari-hari ini kan sangat boleh jadi saya nyebutnya frekuensi anak sama frekuensi orang tua ini udah beda gitu ya. Misalnya kalau frekuensinya bukan sonoran itu frekuensi berapa ya Mbak? 97,4 97,4 itu ya. Tapi yang orang tuanya itu mungkin di frekuensi yang lain, kan nggak mungkin nyambung kan, nggak mungkin bisa mendengarkan suara anak tadi, nggak mungkin gitu kan. Dan anak pun juga sebenarnya nggak mungkin bisa mendengarkan suara orang tuanya, karena beda frekuensi gitu ya. Padahal semuanya baik sebenarnya, bisa jadi semuanya baik gitu ya, bisa jadi semuanya maunya baik, tetapi karena frekuensinya berbeda maka nggak nyambung, nggak terjadi komunikasi. Nah ini yang kemudian dirubah atau dirubah ini apa ini. Jadi ini kemudian ini dilakukan dengan hipnosis tadi itu. Disamakan frekuensinya dulu. Jadi upaya-upaya kita untuk menyamakan frekuensi antara orang tua dan anak itu sangat dituntut di dalam mekanisme atau proses hipnosis tadi atau hipnoparenting tadi. Ini kan bagus banget gitu ya. Jadi orang tua harus juga bagaimana menyesuaikan pola pikir anak saat ini yang notabene tadi karena akibat dari dinamika modernisasi dan sebagainya ini ya harus coba kita selami ya. Nah terus kemudian kalau sudah sama, nah baru kita tadi masukkan hal-hal positif atau sugesti positif tadi itu. Saya kira kurang lebihnya begitu Mbak. Secara umum ya. Secara umum seperti itu ya. Jadi, Ibu. Kalau kita dulu kan waktu kecil kita ya biasa mendengarkan dongeng-dongeng sebelum tidur betul. Gitu. Yang namanya kancil nyolong timun dan sebagainya. Alangkah cerdiknya kancil ketika menghadapi bisa dikatakan lawan yang lebih kuat begitu ya. Artinya dengan upaya-upaya yang cerdik toh bisa. Kemudian siput dengan kelinci, siput tuh bisa sebagaimana sih bisa lari kencengnya gitu. Tapi ternyata bisa dengan trik-trik ya gitu. Tetapi sebetulnya yang penting adalah disampaikan intinya gitu ya. Melalui dongeng itu kan karena kalau anak-anak sukanya ya dongeng gitu ya. Kalau yang sekarang mungkin harus melalui hal-hal yang berbeda juga begitu. Karena anak-anak kan perkembangannya juga sudah berbeda ya. Teknologi yang mereka pakai pun sudah berbeda. Cara-cara yang berbeda itu yang tadi disampaikan Pak Sofyan harus sefrekuensi. Jadi orang tua juga harus belajar bagaimana kehidupan masa kini anak-anaknya ya. Bagaimana teknologi masa kini juga gitu. Yang harus dibangun, harus dibuat gitu untuk menyambungkan frekuensi tadi. Maka kalau sekarang mungkin kita biasa karena jam-jamnya gatuknya itu berbeda misalnya ya,
mungkin juga orang tua yang berjauhan dengan anak dan sebagainya, itu kan juga tekniknya yang dibangun untuk hypnoparenting ini bisa berbeda juga gitu. Ya, misalnya menggunakan teknologi HP kita gitu, gadget gitu, dengan WA, dengan apa dan sebagainya, sehingga sugesti positif tetap bisa dilakukan. Tapi yang paling penting tadi disampaikan Pak Sufyan, sefrekuensi. Nah ini yang banyak menjadi masalah ya sekarang gitu. Ya karena seringkali banyak juga ya orang-orang tua yang selalu memaksakan kehendak, inginnya memaksakan kehendak, keinginan orang tua kepada anak dan sebagainya, sehingga kemudian anak menjadi sulit bisa menerima gitu ya kata-kata orang tuanya gitu, karena punya keinginan-keinginan yang berbeda, mungkin tidak digadokke dan sebagainya, tidak berusaha untuk sabar untuk menyamakan frekuensi tadi. Nah, padahal salah satu syarat untuk bisa dilakukannya hypnoparenting adalah sama frekuensinya, sehingga ada penerimaan anak terhadap orang tuanya, bukan penolakan gitu ya. Nah, bagi yang sudah tidak sefrekuensi memang perlu upaya keras. Artinya kalau masih memungkinkan untuk didandani ya, dirubah gitu sehingga kemudian bisa sama frekuensi, itu lebih baik. Tetapi bila orang tua sudah tidak mampu melakukannya karena sudah terlanjur gitu misalnya, ya cari bantuan profesional untuk bisa menyamakan frekuensinya tadi. Nah, kalau hal-hal seperti itu kan ada banyak ya. Artinya pemerintah pun menyediakan layanan itu untuk konseling bagi keluarga. Kemudian di klinik-klinik psikologi swasta pun ada banyak. Kemudian layanan di puskesmas juga ada psikolog-psikolognya, di rumah sakit juga ada psikolognya. Nah, itu layanan-layanan profesional ini memang dibutuhkan ketika orang tua sudah tidak bisa menyamakan frekuensi secara mandiri. Nah, itu. Jadi nanti kemudian ada sesi konseling sendiri-sendiri maupun mediasi ataupun konseling bersama dan sebagainya yang ditempuh supaya menjadikan satu frekuensi. Nanti kalau sudah satu frekuensi baru bisa dilakukan hypnoparenting tadi. Pembiasaan sugesti-sugesti positif yang dilakukan terus-menerus gitu, dan sudah sama-sama bisa menerima gitu. Oke, jadi sangat diperlukan sekali satu pemahaman dengan anak ya, Ibu ya. Dan tentunya untuk mencapai satu pemahaman itu banyak kendala-kendalanya, tapi pemerintah tidak lepas tangan ya Bu ya, karena banyak sekali fasilitas yang diberikan ke masyarakat, seperti tadi sudah disebutkan oleh Ibu Herlina. Dan nanti kita lanjutkan lagi Ibu Herlina untuk kesempatan kita di siang hari ini seputar hypnoparenting. Nanti kita bahas praktek-prakteknya seperti apa hypnoparenting yang biasa dilakukan di rumah juga. Dan sahabat Sonora serta Smart Listener, tetap bersama kami di kesempatan siang hari ini ya, di 97,4 FM dan juga 102,1. Dan masih seputar hypnoparenting bersama narasumber kami ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi selaku Kepala DP3 AP2DIY dan juga Bapak Sofyan Setio Darmanto, maksud kami Darmawan, selaku Komisi D DPRD DIY. Tetap bersama kami di Sonora FM. Sahabat Sonora dan juga Smart Listener, masih di program Family Talks dengan tema kali ini hypnoparenting, dan masih bersama narasumber kami yaitu Ibu Erlina Hidayati Sumardi selaku Kepala DP3 AP2DIY dan juga ada Bapak Sofyan Setio Darmawan selaku dari Komisi D DPRD DIY. Dan di siang hari ini kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan tema hypnoparenting ya. Saya mengundang sahabat Sonora yang mau bergabung di 0817 5483200 atau di 557762 untuk dialog interaktif secara langsung. Dan Ibu Erlina, kita kembali lagi ke pembahasan hypnoparenting ya. Kalau tadi dikatakan bahwa metode ini adalah memanfaatkan sugesti positif ke anak gitu ya. Kalau boleh dijelaskan secara prakteknya nih Bu, biasanya hal-hal apa nih yang menunjukkan bahwa ini adalah hypnoparenting gitu? Bahwa itu adalah hypnoparenting ya. Itu tuh seperti perintah gitu ya, tapi tidak dalam bentuk perintah, tapi dengan suara yang halus, dengan lembut, dengan nyaman gitu, disampaikan gitu, dibisikkan bahkan ya, tidak dengan suara keras soalnya ya. Dan itu di waktu-waktu tertentu ketika anak itu dalam kondisi yang nyaman gitu, masuk di dalam
alam bawah sadar gitu ya. Artinya misalnya mau tidur atau bangun tidur masih belum melek banget gitu tuh. Itu lebih gampang untuk bisa menerima sugesti-sugesti positif. Tetapi di luar itu pun, di luar waktu-waktu itu tetap bisa dilakukan sugesti positif, mau siang kayak mau sore dan sebagainya. Itu tetap bisa karena sesuatu positif yang dilakukan, disampaikan berulang-ulang itu akan berpengaruh pada alam bawah sadar dari si anak begitu. Nah itu sebetulnya yang penting. Tapi memang tadi ya sefrekuensi, kemudian dalam kondisi yang nyaman, sama-sama dalam kondisi yang enak lah gitu, yang menyampaikan maupun yang di hipnosis begitu. Kemudian juga kata-katanya harus positif, jangan pakai kata negatif, hindari kata tidak, jangan dan sebagainya gitu ya. Tapi yang positif, bahwa kamu bisa melakukannya, kamu nanti sukses loh, kamu berhasil, ya seperti itulah, meyakinkan, meyakinkan anak untuk melakukan hal yang positif dan melupakan yang negatif. Artinya jangan memakai kata negatif itu supaya yang negatif itu nggak masuk di pikiran si anak gitu. Makanya kan harus menghindari kata-kata jangan, tidak dan sebagainya tadi gitu. Jadi harus yang kamu bisa, kamu bagus kok sudah melakukan itu, lanjutkan ya seperti itu. Nah itu pun bisa dilakukan melalui WA dan sebagainya ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya apapun caranya gitu, selama itu memberikan sugesti positif, itu hypnoparenting yang bagus. Oke. Jadi sesuatu yang positif tentunya ya. Dan menghindari kata-kata tadi ya Pak ya, jangan nakal. Nggak boleh. Misalnya kita maksudnya jangan nakal ya bukan dengan kata jangan nakal gitu. Tapi kamu bagus loh seandainya kamu melakukan ini. Lanjutkan ya, yang kemarin sudah baik gitu dan sebagainya seperti itu. Jangan nakal berarti kan harus tertib, harus rajin, harus disiplin. Kata-kata positifnya kan banyak sebenarnya. Betul. Jadi kita kan orang yang dewasa pun kan kalau dikatakan sesuatu yang negatif itu kan nggak nyaman, dan cenderung malah nggak suka gitu kan. Nah, padahal rasa nggak suka itu harus dihindari di dalam hypnoparenting karena kan harus bisa menerima gitu. Nah, maka dibuat nyaman itu tadi. Ya, mungkin langkah supaya nyaman tadi, lanjutkan Bu Erlina tadi ya. Supaya nyaman, supaya satu frekuensi itu, maka ini yang saya kira perlu kita sama-sama ketahui ya. Itu kan sebenarnya memang membangun hubungan interaksi kenyamanan itu kan tentu akan sangat lebih ideal ketika sejak janin ya, sejak dalam kandungan itu. Nah, maka ini mudah-mudahan kegiatan kita siang hari ini terdedikasikan dengan baik kepada masyarakat ya. Sejauh kami ketahui dari beberapa literasi yang kami baca, itu adalah membangun hubungan kedekatan tadi itu memang sejak janin. Jadi maka bagaimana kasih sayang seorang ibu, orang tua ya, ibunya ya, ayahnya ya, dengan janin tadi itu kan terbangun ya. Ketika terbangun si janin tadi disikapi secara positif dan seterusnya, dibangun interaksi itu, maka insya Allah nanti juga akan mudah di dalam kembali klik ya, bahasa sekarang mungkin kliknya nanti akan mudah ya, karena memang sudah terbangun lama. Nah, itu satu hal ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah lahir di dunia, ketika sudah anak-anak, ketika sudah remaja dan seterusnya, maka memang pola-pola bangunan yang memang berupa kedekatan tadi, baik fisik maupun tadi pikiran, perasaan tadi, itu ya memang harus dibangun ya. Jadi salah satu langkah mekanismenya tadi itu kan memang secara fisik pun memang kalau memungkinkan kan itu dilaksanakan ya, dilakukan gitu ya. Misalnya tadi ketika mau tidur misalnya kan dideketi itu kan, kemudian ada touchingnya kan, disentuh ya, si anak tadi ya, atau baik remaja ataupun anak, lakukan sentuhan ya, sentuhan fisik memang ya. Kemudian ketika sudah nyaman, mungkin diawali dengan tadi cerita yang hari ini menarik bagi mereka apa gitu ya. Maka orang tua juga harus belajar yang menarik hari ini apa sih gitu, anak-anak bagi anaknya itu remaja, disampaikan sehingga nyaman. Nah, baru disampaikan apa yang ingin disugestikan kepada anak tadi. Jadi bangunannya itu suasananya itu nyaman. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan kita hari ini. Kedekatan tadi itu yang kadang
sulit terbangun gitu kan. Nah, maka memang harus ya dipaksakan, dalam tanda petik kita memaksakan. Saya ada contoh kecil ya, misalnya bagaimana orang tua ketika paham dengan konsep hypnoparenting ini, maka dia pun akan dalam tanda petik sedikit mengalah dan sabar. Contoh begini, misalnya anaknya misalnya ya maghrib masih nonton TV misalnya, atau masih main gadget misalnya gitu ya. Nah, kalau kemudian orang tua tadi, ini sudah maghrib, misalnya muslim ya, misalnya kita muslim, sudah dengar ada maghrib, adzan maghrib, kalau orang tuanya kemudian dari agak jauh gitu ya, berjarak sekitar 5-10 meter, kemudian orang tuanya teriak, "Nah, ini sudah adzan maghrib, kamu berhenti itu main gadgetnya gitu kan. Sekarang pergi ke masjid atau ambil wudhu, sholat." Kan pesannya bagus kan, tetapi itu 90% kayaknya nggak nyampe pesan itu. Apalagi membentak ya. Apalagi dengan nada yang agak keras misalnya. Maksud yang positif tadi, maksud yang baik tadi itu nggak nyampe, karena ini bukan konsep hypnoparenting. Kalau hypnoparenting konsepnya adalah samakan dulu frekuensinya. Gimana caranya? Caranya jadi orang tua harus sedikit sabar, deketi, ya kan. Jarak yang sekitar 5-10 meter tadi itu jangan keraskan suaranya, tetapi langkahkan kakinya mendekati si anak tadi itu, kemudian sapa dia, lihat duduk apa dia yang sedang lihat, kan? Dia sedang lihat apa? Dia lihat gadget. Udah sama aja, kita samakan gerakannya, bahkan ya dalam teori ini tadi, teori hipnosis tadi ya, kita perlu samakan gerakan. Dia sama megang HP, kita pun megang HP. Karena kira-kira hanya 1-2 menit itu, butuh 1-2 menit. Daripada kalau teriak-teriak tadi itu mungkin 5 menit juga nggak kesampaian tujuannya. Tapi kalau ini tadi mungkin hanya 1 menit sudah cukup, karena sudah sama, secara fisiknya juga sama, dia udah sama-sama pegang HP, tengok, ya kan? Anak sudah merasa sama, hanya dengan perilaku-perilaku yang seperti itu, apalagi ada touching tadi itu, atau TV ya, dia sama-sama nonton TV tadi, lagi ada sinetron apa dia gitu, kemudian dia komentarnya sedikit, sama frekuensinya. Itu punya pengalaman soal saya. Sudah sama, baru bilang, ini sudah adzan maghrib gitu kan. Oh iya ya. Kita berhenti dulu ya. Kita berhenti dulu yuk gitu. Kita sama-sama kan dulu. Itu insya Allah nggak sampai 5 menit sudah berhasil. Tapi yang tadi itu pesannya sama, dengan effort energi yang lebih besar ya, karena pakai teriak segala. Dan mungkin juga bicaranya mungkin tidak cukup sekali ya, dia, ayo ini sudah sekian, masih tetap aja, tambah lama tambah tinggi suaranya itu, semakin tambah tertolak ya, karena semakin tidak terdengar. Jadi justru suara yang semakin keras tadi itu, ketika frekuensinya masih berbeda, itu ya sama saja, mau pelan mau keras tetap nggak terdengar, karena frekuensinya berbeda. Dia ada di dunia lain. Si anak ada di dunia lain, kita ada di dunia yang mana lagi gitu. Nah, ini salah satu contoh saja di dalam rumah tadi yang saya pernah praktekkan ini, kan saya baca-baca kemudian coba saya praktekkan. Ya alhamdulillah nyambung. Oh iya ya, memang seperti ini kita menyamakan frekuensi tadi itu memang harus dengan langkah-langkah yang perlu kita ketahui ya, dan itu nanti ya mudah-mudahan ini menjadi satu pengetahuan positif mudah-mudahan bagi kita, rumah tangga kita masing-masing di rumah. Bahkan posisi pun harus diperhatikan, Mbak. Misalnya terhadap anak yang kecil ya. Kemudian kita berdiri gitu, ngomongnya itu sambil berdiri gitu, si anak harus dongak gitu, dia penerimaannya akan berbeda. Ya, dibanding kita langsung dodok gitu, menyamakan ketinggian gitu, ngomong yang bagus tadi seperti kata Pak Sofyan tadi, pelan dan sebagainya, itu jauh lebih efektif. Jadi bahkan hal-hal yang kecil, bahkan setiap hari kita lakukan, tapi kita tidak sadar ya Bu ya, kalau itu sebenarnya kita tuh berbeda frekuensi dengan anak gitu ya. Jadi lebih konflik yang terjadi. Lebih peka lagi harusnya ya Pak ya. Kalau sudah konflik nanti malah mengganggu si anak. Kan? Susah gitu. Penerimaannya susah. Penerimaannya menjadi lebih susah dan malah jadi konflik antara orang tua dan anak ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Ibu dan Bapak obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Kita jeda sejenak sebentar, dan sahabat Sonora, untuk Anda yang mau bergabung seputar tema kita di kesempatan siang hari ini tentang hypnoparenting, kami tunggu hingga pukul 14 siang nanti, dan tetap bersama kami di 97,4 FM Radio Sonora Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. 97,4
FM Radio Sonora Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, kita kembali lagi di talk show kesempatan siang hari ini dengan tema Hypnoparenting bersama dengan Ibu Erlina Hidayati Sumardi selaku Kepala DP3 AP2DIY dan juga Bapak Sofyan Setio Darmawan selaku dari Komisi D DPRD DIY. Saya mengundang sahabat Sonora yang mau bergabung ya di kesempatan siang hari ini seputar tema kita masih seputar Hypnoparenting di 08175483 atau juga dialog interaktif juga kami tunggu di 557762. Baik, Bapak Ibu masih bahas seputar hypnoparenting ya. Dan kadang kalau setiap metode itu pasti ada kendalanya kan ya Ibu ya. Nah, mungkin kendala yang sering dihadapi adalah keceplosan bilang jangan, keceplosan bilang no, tidak. Nah, itu bagaimana Bu sebagai orang tua supaya kita tuh bisa menerapkan kata-kata positif tadi Bu. Karena kalau sudah keburu aduh ini pegang pecah belah gitu nanti jangan dipegang. Nah itu gimana Bu? Ya sebagai orang tua itu tadi sudah disampaikan Pak Sofyan ya harus sabar. Sabar, gitu. Oke. Nah jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang bikin kita panik gitu atau bikin kita nggak sabar itu ambil napas dulu, jangan berkata-kata dulu gitu ya. Tapi ambil napas dulu, buang, ambil paling nggak 3 kali gitu ya, supaya kita jernih lagi gitu, sehingga kemudian kita ingat untuk menyampaikan kata-kata yang positif tadi gitu. Kadang-kadang kan orang tua suka panik ya. Iya betul. Gitu. Sehingga keceplosan betul. Ya itu harus dilatih sebetulnya. Seperti itu kan harus dilatih gitu sehingga ketika merasa mau panik gitu udah langsung ambil napas dulu gitu ya. Okay. Itu ya. Baik, dan kunci pertama tadi harus sabar. Nah, kalau orang tua sudah tidak sabar ya, keceplosan tadi menimbulkan konflik dengan anak, berujung nanti kesehatan mental yang terganggu. Dan seperti yang Ibu katakan tadi, perlu waktunya datang ke spesialis layanan profesional. Nah, kalau dari DP3 sendiri menyediakan layanan apa saja nih Bu? Kami punya pusat pembelajaran keluarga, gitu, Puspaga DIY gitu. Mau offline mau online bisa. Artinya yang online kami sudah siapkan juga telekonseling sahabat anak dan keluarga. Tesaga DIY itu di googling gampang ya. Tesaga DIY, Puspaga DIY tadi gitu. Di semua media sosial ada. Jadi tinggal mau pakai apa, mau Facebook, mau Instagram, mau apa ada semua. Nah, kalau mau nggak datang gitu, telekonseling juga bisa langsung mengakses di nomornya atau di medsosnya. Kalau mau datang juga silahkan bisa menghubungi nomornya di Puspaga tadi. Tinggal nanti janjian mau hari kapan dan sebagainya disesuaikan dengan klien gitu ya. Kami siapkan ada tenaga konselor itu sarjana-sarjana psikologi dan kemudian ada psikolognya juga. Sehingga nanti tergantung kebutuhannya seperti apa. Kalau masih ringan-ringan gitu, konselor psikologi tadi bisa begitu. Tapi kalau sudah harus memerlukan konseling yang lebih dalam, apalagi kalau harus ada perubahan perilaku gitu ya, terapi perilaku nanti dilakukan oleh psikolog. Seperti itu. Oke, ya, baik. Tapi orang tua juga harus mau belajar gitu ya. Yang penting adalah orang tua jangan ngeles gitu ya. Jangan bertahan pada saya yang benar gitu. Ya karena kan harus digaduk ke frekuensinya tadi sehingga ya harus mau sama untuk menyamakan tadi. Oke, jadi harus sepemikiran ya, sefrekuensi tadi. Iya. Baik, kita jawab dulu pertanyaan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada Bapak Andi di Yogyakarta. Bapak Ibu, bagaimana cara mengatasi anak tantrum dan sering melakukan penggunaan gadget setiap hari? Apakah bisa dengan hypnoparenting ini? Gimana nih Pak? Ya. Kalau jawabannya ya insya Allah bisa. Artinya ikhtiar ya. Memang tadi merubah sesuatu tadi. Kata kuncinya kan kita ingin merubah sesuatu dengan cara damai. Kira-kira kan begitu. Mudahnya itu begitu hypnoparenting itu. Jadi karena yang kita sentuh tadi kan alam bawah sadar ya. Memang ada perlu prakondisi bagaimana mengkondisikan agar anak sebagai objek dan tentunya sebenarnya juga kita juga sebagai subjek ya. Tetapi jangan sama-sama tidak sadar tadi, tapi maksud saya objek tadi harus dibuat senyaman mungkin ya. Jadi misalnya tadi tantrum ya, bagaimana membuat kenyamanan anak yang tantrum. Nah ini mungkin pengalamannya Bu Erli nanti. Tapi prinsipnya adalah memang kalau sudah kejadian tantrumnya kan berarti memang orang tuanya yang harus
punya ketenangan kan, punya ketenangan yang lebih saya kira ya. Nah, yang kita lakukan itu kan sebenarnya kan ketika bagaimana supaya itu tidak terjadi. Jadi mengkondisikan supaya tidak tantrum lagi, kira-kira begitu yang saya maksud tadi. Hipnosis itu adalah upaya untuk melakukan supaya tidak terjadi lagi. Tapi kalau pada saat kejadiannya, nah ini mungkin memang langkah-langkahnya sudah berbeda karena situasinya sudah kondisi yang sangat sadar, yang kemudian itu adalah situasi yang sudah sudah kalut ya. Saya kira yang kita tenangkan itu orang tuanya. Nah, tapi nanti mencegah agar tidak terjadi tantrum-tantrum lagi berikutnya. Nah, tadi perlu dibangun tadi komunikasi, kedekatan emosi tadi kan, dengan berbagai mekanisme tadi itu ya. Kalau sudah sampai pada kondisinya, kemudian dibisikkan, kamu yang tenang, kamu harus yang bisa sabar dan seterusnya, itu semuanya disampaikan ya, hal positif tadi itu kepada anak tadi itu. Kemudian mungkin ya dongeng-dongeng itu kan, mesti anak-anak mungkin ya, dongeng-dongeng tadi yang menina bebukan dengan intonasi yang lembut dan sebagainya. Saya kira itu nanti insya Allah bisa ke sana. Ya gadget juga sama, nanti intinya kan kita ingin menasihati ya, kata kuncinya kan begitu, kita ingin menasihati, tapi agar nasihat itu bisa masuk ke anak tadi itu, maka langkahnya adalah bagaimana anak tadi dalam kondisi yang nyaman tadi, atau kalau hipnosisnya tadi ya pada saat kondisi anak di dalam alam bawah sadar tadi sangat nyaman, kemudian gelombang alfa, kemudian theta, nah baru kita sampaikan ya nak, kita pakai HP atau gadget itu seperlunya saja, kayak gini. Itu disampaikannya di saat-saat tadi, di saat-saat mungkin tadi kayak mau menjelang tidur tadi itu ya, menjelang tidur tadi itu anak nyaman gitu ya, dan seterusnya. Atau ya di situasi kalau yang sadar mungkin kalau pas lagi jalan-jalan ke mana itu ya, bareng melihat sesuatu yang sama-sama nyaman, pemandangan di pantai atau apa begitu, nah baru itu disampaikan. Nah, saya kira momen-momen seperti itu yang harus sering dilakukan, yang kemudian digunakan untuk mensugesti tadi itu ya, mensugesti anak tadi. Jadi bukan simsalabim loh ya, jadi pemahaman hipnosis itu ya ini proses yang berterusan, tetapi insya Allah akan jauh lebih efektif dan akan berkesan pesan ini daripada yang pakai bentak-bentak, daripada pakai yang larangan-larangan yang keras gitu itu. Nah, ini mungkin perlu dicoba cara hipnosis ini, kira-kira ibu parenting seperti ini. Iya. Ada tambahan Ibu Erlina? Jadi anak itu harus juga kita berikan kesempatan untuk mengenali emosinya. Ya, misalnya tadi anak yang tantrum ya disampaikan Bapak tadi, gitu ya harus diatasi dulu tantrumnya. Mengatasi tantrum itu tidak langsung kemudian anak dipegang, kemudian dineng-nengke dan sebagainya. Dengan cara itu anak tidak akan bisa mengenali emosinya. Apa yang membuat dia tantrum itu kan harus dipahamkan pada si anak juga. Sehingga orang tua harus cukup sabar gitu, harus sabar menghadapi anak-anak tantrum ini dengan bertanya, dengan dialog, tapi pelan-pelan ya, karena anak tantrum kan biasanya kalau nggak teriak-teriak atau nangis keras dan sebagainya, itu secara pelan-pelan gitu diminta untuk mengenali kenapa kok dia nangis atau dia teriak gitu, sehingga kemudian dia ketemu gitu apa yang membuat hatinya tuh nggak nyaman gitu. Nah, dengan begitu nanti anak akan berhenti tantrumnya begitu, dan kemudian jadi tahu bahwa dia tidak nyaman itu karena apa. Dari situ kemudian dimulailah dialog-dialog gitu dengan sama-sama nyamannya tadi. Tapi kalau orang tua anak tantrum nangis teriak-teriak apalagi di tempat publik gitu ya, biasanya sudah kemudian panik, emosi dan sebagainya, tidak akan malah mengatasi gitu. Jadi penting untuk kemudian anak belajar untuk mengenali emosinya tadi. Nah, itu harus berlatih yang seperti itu. Oke, ya. Baik. Terima kasih Ibu Erlina untuk penjelasannya dan juga Bapak Sofyan. Ini ada yang bergabung di kesempatan siang hari ini di 557762. Kita mau sapa dulu pendengar kita di siang hari ini. Halo, selamat siang Sonora FM. Selamat siang Sonora FM. Baik, ini dengan Bapak siapa di mana? Dengan Toto di Pajero. Bapak Toto, silakan. Untuk pertanyaannya Pak? Kira-kira kalau hipnoterapi itu termasuk cabang ilmu apa ya? Ya, terus itu yang pertama, keduanya sama nggak kira-kira dengan hipnotis itu? Terus kira-kira bisa nggak untuk ya katakanlah untuk semacam pengobatan gitu? Kalau saya pernah lihat itu yang di TV itu kok kalau ngobati tuangannya ngobat mabit duwut gitu.
Oke. Jadi 3 pertanyaan itu aja. Baik. Jadi termasuk cabang ilmu apa, opo klenik, opo Terima kasih Pak Toto di Baciro atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Toto yang ada di Baciro. Dan mungkin mau dijawab untuk pertanyaan di siang hari ini untuk Bapak Toto, Ibu Erlina. Mungkin ini bukan ilmu apa-apa ya Bu ya. Ini adalah proses pembelajaran parenting ya. Iya, metode di dalam mengasuh mendidik anak gitu dengan cara-cara mempengaruhi dengan sugesti positif tadi. Ini lebih pada ilmu psikologi. Ilmu gitu. psikologi ya. Jadi bagaimana masuk ke alam bawah sadarnya anak begitu untuk melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Kalau hipnotis seperti yang selama ini kita tahu itu apa ya namanya ya, tapi berbeda ya Bu. Mungkin sama-sama mempengaruhi alam bawah sadar. Tetapi kemudian yang hipnotis tadi itu mungkin jadi ada 2 makna kali ya. Mungkin jadi negatif. Ada negatif sama positif juga mungkin ya. Nah, kali yang positif itu mungkin hanya sekedar main-main, itu kan ada kan dihipnotis untuk main-main tadi kan, untuk membuat dia terpengaruh gimmick-gimmick gitu kan misalnya. Nah, tapi kalau yang hipnotis yang kemudian sering dimaknai, saya kira secara umum ya maknanya jadi negatif karena mempengaruhi orang alam bawah sadarnya untuk perbuatan kejahatan. Kalau hipnosis ini kan tadi ini metode saja tadi yang sampaikan Bu Erna tadi. Metode yang banyak dicermati, dikaji oleh teman-teman di bidang psikologi tadi ya. Karena memang itu dunia perasaan tadi, maka psikologis kan yang sangat berkaitan erat dengan itu. Oke. Jadi bukan suatu untuk pengobatan tertentu, penyakit tertentu bukan ya Bu ya, lebih ke mempengaruhi psikologis anak. Mempengaruhi psikologis. Ya, tapi memang bisa jadi kita juga sering melihat itu ada mekanisme hipnoterapi. Kalau ini kan hipnoparenting ya. Yang ini kita bahas itu hipnoparenting. Ada yang hipnoterapi memang, hipnoterapi. Jadi memang sama juga mempengaruhi alam bawah sadar tadi untuk kepentingan kesehatan. Kesehatan. Jadi saya sih belum mempelajari itu ya, belum membaca itu lebih jauh, tapi kita sering tahu. Dan kalau kita pakai nalar kita, saya kira juga masuk itu ya nalarnya. Artinya ketika psikologi kita itu dipengaruhi secara positif tadi, maka tentu akan berpengaruh pada organ-organ tubuh kita kan. Karena kan sangat berkaitan erat tuh antara psikologis, antara jasmani dan rohani kan. Jadi rohani, pikiran dan jasmani itu kan sebenarnya kan satu hal yang komprehensif yang simultan ada di dalam tubuh kita, saling berkaitan gitu. Ketika kita bisa mempengaruhi psikologi kita, hati kita, kalau saya Muslim ya, di dalam hadis itu ada, ketika hatimu baik itu maka seluruh tubuhmu akan baik, ya kan. Ketika hatimu buruk itu maka tubuhmu juga akan buruk, itu ada hadisnya itu ya. Nah, maka itu jelas bahwa hati yang bermakna perasaan ya, tentu bukan hati liver gitu. Liver itu bukan. Tapi hati yang bermakna jiwa tadi itu sangat berkaitan. Nah, ketika tadi secara hipnosis tadi itu ya, mempengaruhi suasana hati secara positif, mempengaruhi perasaan secara positif, saya berkeyakinan bahwa itu juga tentu akan berdampak kepada kesehatan. Ya. Tentu meskipun tidak langsung ya, artinya terus dingeneki terus dadi mari lah, itu namanya mungkin jamu-jamu apa namanya. Bahkan sekarang itu kalau melahirkan kan juga ada ya yang ada yang model melahirkan. Jadi memang ketika disugesti positif bahwa bisa lancar, tidak sakit dan sebagainya, itu akan terpengaruh gitu si ibu yang mau melahirkan itu. Oke, baik. Jadi ini hypnoparenting ini adalah suatu metode untuk parenting di dalam keluarga, menanamkan hal-hal positif ya kepada anak, seperti contohnya tadi untuk tidak menggunakan kata jangan, tidak ya kan, dan semua kata negatif. Semua kata negatif. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi terakhir untuk sahabat Sonora yang masih penasaran nih seputar hypnoparenting ya, di kesempatan siang hari ini sampai dengan pukul 2 siang di Sonora FM Yogyakarta dan Smart FM Yogyakarta. Tetap bersama kami.
97,4 FM Radio Sonora Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita kembali lagi di program Family Talks dengan tema Hypnoparenting. Di siang hari ini masih bersama narasumber kami Ibu Erlina Hidayati Sumardi selaku Kepala DP3AP2DIY dan juga Bapak Sofyan Setio Darmawan selaku dari Komisi D DPRD DIY. Dan di sesi terakhir ini kita jawab dulu satu pertanyaan dari sahabat Sonora di kesempatan siang hari ini ya Ibu ya. Ada Ibu Januar di Gejayan. Selamat siang Bu, kalau dari DP3 apakah mengadakan kelas untuk hypnoparenting? Oh bisa. Jadi biasanya kami melakukan webinar ya hypnoparenting itu. Tapi kalau nanti menghendaki ada kelas gitu, insya Allah bisa. Berarti asal terkumpul berapa orang begitu ya untuk di kelas hypnoparenting gitu. Kami punya petugasnya gitu di Pusat Pembelajaran Keluarga itu Puspaga. Oke, jadi bisa menghubungi Puspaga DIY ya, atau Tesaga DIY itu tadi ya Bu ya. Telepon aja nanti. Telepon aja, oke. Atau WA bisa. Baik, terima kasih untuk Ibu Januar di Gejayan. Silakan Bu Januar, nanti kami bantu. Oke. Dan kembali lagi di hypnoparenting karena kita sudah masuk ke sesi terakhir nih Bu. Mungkin boleh dirangkum gambaran secara umum. Mungkin sahabat Sonora masih belum ada bayangan ya bagaimana cara mempraktekkan metode hypnoparenting ini ke anak-anak gitu. Dan baiknya di usia berapa ataukah seperti yang tadi Bapak bilang dari janin sebenarnya ya sudah mulai bisa dilakukan. Jadi ketika di dalam janin itu sebetulnya kondisi psikologis ibu itu bisa berpengaruh pada kondisi psikologis si bayi gitu ya. Dan nantinya setelah lahir itu akan seperti apa gitu. Sehingga memang kami selalu menyarankan para ibu yang sedang mengandung begitu, sedang hamil itu untuk selalu bicara gitu kepada anak di dalam kandungannya, itu hal-hal yang positif tadi dengan suara-suara yang nyaman dan sebagainya, kayak berdialog begitu ya. Sehingga nanti si bayi akan terbiasa mendengar suara ibunya, kemudian hal-hal yang positif. Ketika si ibu bicara dengan bayi dalam kandungannya itu kan pasti dalam kondisi psikologis yang nyaman juga gitu, sehingga itu terbangun. Nanti insya Allah menjadi lebih lancar untuk ketika melahirkan dan sebagainya. Dan kondisi psikologis anak atau si bayi ketika sudah lahir itu juga akan bagus. Nah kemudian nanti kalau sudah lahir seperti tadi disampaikan Pak Sofyan, ya terus menerus itu dilakukan gitu. Oke, jadi mulai sedini mungkin ya Ibu ya. Iya, sampai ke remaja, sampai dewasa pun sebetulnya bisa dilakukan ya hipnot. Oke, baik. Ada tambahan Pak Sofyan? Ya, tadi saya ingat kata jangan tadi ya. Yang dimaksud tadi tentunya bukan kemudian kita mengharamkan kata jangan itu ya. Tapi mengurangi kosakata jangan, tetapi kita tambah dengan kosakata positif. Kata jangan tentu tetap bermakna ya. Jadi kalau misalnya ya itu jangan dipegang karena itu panas misalnya kan. Ya kata larangan itu tetap juga harus masuk ke sebagai sebuah pengetahuan kita, tidak kita haramkan. Tetapi ketika kita menyebut kata jangan tadi, misalnya jangan nakal, harus diikuti dengan kata-kata positif yang lainnya. Jangan yang negatif malah diulang-ulang. Maksudnya begitu yang kita maksud itu. Jadi, kamu jadi anak jangan nakal ya. Nakal itu kan aku malah nakal. Wah, kalau nakal-nakalnya diulang-ulang nanti malah nakal. Tapi mestinya jadi anak ya jangan nakal. Kamu harus yang tertib, yang sopan, yang rajin beribadah, yang itu kan panjang gitu. Artinya kita tadi tidak bermaksud mengharamkan kata jangan ya. Jadi tidak disalahartikan, bukan begitu, karena kata-kata jangan juga banyak di kitab suci. Jangan marah itu, latakdob dan macam-macam ya. Nah kemudian yang kita ingin simpulkan adalah memang metode tadi ya, hypnoparenting tadi adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Sebenarnya kan itu kata kuncinya. Ini sudah kata-kata umum. Jadi bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan positif antara anak, antara orang tua, dan di dalam keluarga. Nah, langkah-langkahnya ada tadi yang kemudian pakai mekanisme formula SOP-nya hypnoparenting tadi. Ada mulai dari bagaimana mengkondisikan, menyamakan frekuensi, sama-sama nyaman ya. Terus dan seterusnya itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin tadi kalau ada kelasnya mungkin di kelas itu ya. Tapi intinya tentu siang hari ini kita ingin masyarakat ini secara luas menjadi paham. Oh ada ya mekanisme seperti itu gitu ya. Nah ini saya kira itu yang penting. Setelah itu nanti kan masyarakat bisa melihat, mungkin searching di googling dan macam-macam ya, atau mungkin juga ada tempat-tempat pembelajarannya. Ini yang penting, ini yang pesan yang kita sampaikan bahwa ada mekanisme-mekanisme positif yang menjadi alternatif pola asuh kita,
pola didik kita ya antara orang tua dan anak. Itu saja saya kira yang ingin kita sampaikan. Oke, dan itu efektif sampai besar nanti ya Pak ya, dan betul. Anak ketika besar masih akan mengingat hal-hal baik yang ditanamkan oleh orang tua ya Bu ya. Tapi memang harus menyesuaikan dengan karena frekuensinya harus sama tadi ya. Sementara perkembangan psikologi anak kan melalui tahapan-tahapan ya. Bicara dengan anak yang balita akan berbeda dengan bicara anak yang remaja dan itu yang harus dipelajari juga oleh para orang tua gitu. Ya semua banyak literatur ada, mau webinar-webinar juga ada gitu, mau datang langsung ke kami pusat-pusat layanan keluarga itu juga bisa gitu. Artinya ya sebagai orang tua harus punya kemauan gitu untuk terus belajar, untuk bisa mengasuh atau parenting terhadap anak dengan baik tadi. Ya sama-sama nyaman nanti, anak juga akan merasa nyaman gitu ya dengan orang tuanya gitu, dan orang tua juga merasa nyaman karena bisa berkomunikasi dengan baik gitu dengan anaknya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Erlina dan juga Pak Sofyan atas kehadirannya di studio siang hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga sahabat Sonora dan juga Smart Listener, terima kasih atas atensinya di kesempatan siang hari ini. Semoga informasi yang kami berikan tadi bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk keluarga Anda di rumah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat bertugas kembali di siang hari ini. Baik, sahabat Sonora dan juga Smart Listener, saya Feni mewakili semua yang bertugas di kesempatan siang hari ini pamit undur diri. Untuk siang hari ini kita ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat menikmati program-program dari Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Sampai jumpa.